Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda atau like aja dulu, kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 120, Pewaris. Saya telah meminta Perdana Menteri Wang untuk mempersiapkan diri. Waktunya ditetapkan setengah bulan lagi. Anda juga dapat melakukan persiapan lebih lanjut di rumah Anda sendiri. Lagi pula, kali ini Qi Fei ingin mencari ratu yang kompeten untuk dirinya sendiri, dan juga beberapa selir lainnya. Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan sedang mencari calon istri mereka, jadi wanita-wanita ini memiliki identitas dan status yang berbeda, dan mereka harus ditanggapi dengan serius. Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan sekarang tenggelam dalam perasaan bahwa mereka dapat menikahi seorang wanita bangsawan dari keluarga terkenal. Di masa lalu, para pangeran bahkan tidak bisa bermimpi menikahi putri para menteri ini, tetapi sekarang mereka dapat menikahi mereka sebagai putri, atau bahkan selir. Perasaan itu begitu luar biasa, bahkan mereka merasa seperti sedang bermimpi. Ketika Qi Fei menyebarkan berita bahwa Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan juga ingin menikahi sang putri, para menteri sedikit ragu. Meskipun identitas Qi Fei tidak terlalu bagus, Qi Fei sendiri merupakan bakat yang langka di antara para pria. Terlebih lagi, Qi Fei sekarang adalah kaisar dinasti Longteng, jadi masuk akal untuk membiarkan Qi Fei menikahi putrinya sendiri. Tapi Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan level berapa? Mereka dulunya hanya gangster. Karena dia mengikuti saudara yang baik seperti Qi Fei, maka dia dapat menjadi pangeran dengan lancar. Pasti tidak akan ada prestasi di istana jika aku membiarkan mereka menikahi putriku. Bukan saja hal itu tidak akan membantu mereka, bahkan putri mereka pun harus menanggung kebiasaan para perusuh tersebut. Oleh karena itu, semua menteri tidak ingin putri mereka dipilih oleh Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. Mereka menyampaikan keinginan mereka kepada Qi Fei secara tersirat. Qi Fei menatap mereka dan berkata, "Apakah kamu memandang rendah kedua pangeran itu?" Mendengar ini, para menteri dengan cepat melambaikan tangan mereka. Bagaimana mereka bisa mengakuinya di depan Qi Fei? Tentu saja, mereka juga tahu bahwa Liu Xiaoer, Liu Xiaoshan, dan Qi Fei memiliki hubungan yang sangat baik. Jika Anda mengakuinya, bukankah Anda akan merugikan diri sendiri? Tapi Qi Fei sudah tahu apa yang mereka pikirkan. Qi Fei berkata kepada mereka, "Mereka berdua adalah saudara terbaikku. Mereka telah melayaniku dengan baik dan pasti akan menduduki jabatan tinggi di masa depan. Mereka bukan orang yang suka merencanakan. Jika putrimu menikah dengan keluarga mereka, siapa yang akan menjadi kepala keluarga?" Para menteri itu tidak menyangka Qi Fei akan mengatakannya dari sudut pandang ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, para menteri itu tertegun sejenak dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka memikirkan dengan saksama apa yang dikatakan Qi Fei dan merasa bahwa apa yang dikatakan Qi Fei sangat masuk akal. Meskipun Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan sebelumnya berstatus sangat rendah, sekarang mereka adalah tokoh paling memukau di dinasti Longteng. Meskipun semua orang memandang rendah identitas mereka, tidak ada seorang pun yang berani menyinggung mereka. Karena mereka memiliki hubungan baik dengan Qi Fei, selama Qi Fei tetap berdiri, status Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan pasti tidak akan jatuh. Jika putri mereka menikah dengan harem Qi Fei, pasti akan ada 100 wanita cantik yang bersaing memperebutkan kecantikan dan perebutan istana. Dan Qi Fei juga pria yang sangat cerdas, dan dia pasti tidak akan membiarkan seorang wanita menekannya. Namun, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan berbeda. Mereka berdua sangat bernafsu dan tidak memiliki ide-ide licik. Dan mereka semua lajang, jadi tidak akan ada konflik antara ibu mertua dan menantu perempuan setelah menikah ke dalam keluarga mereka. Hal ini juga disaksikan oleh semua orang. Jika putri mereka menikah dengan keluarga Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan, mereka dapat dengan mudah dikendalikan. Setelah mendengar analisis Qi Fei, para menteri semakin berpikir bahwa apa yang dikatakan Qi Fei masuk akal. Tampaknya tidak ada yang salah dengan membiarkan putri mereka menikah dengan keluarga Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. Melihat sikap mereka telah melunak, Qi Fei terus berbicara kepada mereka. Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan adalah saudara laki-laki terbaikku, jadi mereka pasti akan berpartisipasi dalam pemilihan kali ini. Lagi pula, mereka belum menikah, dan cepat atau lambat mereka harus memilih seorang putri. Meskipun Qi Fei adalah kaisar dinasti Longteng, ia bukanlah penguasa yang otokratis. Ia masih berdiskusi banyak hal dengan para menterinya.
Setelah para menteri ini mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, sekarang mereka secara bertahap mampu menerima gagasan untuk membiarkan putri mereka menikah dengan keluarga Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. Bagi sebagian menteri yang tidak mempunyai ambisi, atau sebagian menteri yang sangat mencintai putrinya dan takut putrinya tidak akan hidup baik setelah menikah dengan orang istana, memilih Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan sebenarnya adalah hasil yang baik. Yang mulia, kami semua mengerti apa yang Anda maksud. Kami memang terlalu keras kepala sebelumnya. Yang mulia, harap tenang. Dalam pemilihan ini, kami semua akan mengikuti pilihan Anda dan sang pangeran. Setelah Qi Fei menenangkan para menteri ini, dia berbicara kepada semua orang dengan peringatan terselubung. Kali ini aku merekrut selir, ini adalah langkah yang perlu. Di masa depan, aku akan memiliki ahli waris sendiri. Mengenai keberadaan pangeran tertua, mereka yang ingin menjadikannya putra mahkota tidak perlu memikirkannya lagi. Meskipun pangeran tertua masih tinggal di istana saat ini, Qi Fei hanya memperlakukannya sebagai maskot. Tidak terlalu memperhatikannya. Para menteri itu juga perlahan menyadari sesuatu sedang terjadi. Tampaknya pangeran tertualah yang selama ini mengganggu Qi Fei, dan Qi Fei tidak mengambil inisiatif untuk merekrut pangeran tertua sebagai muridnya. Karena itu, mereka sekarang merasa bahwa niat awal mereka untuk menjadikan pangeran tertua sebagai putra mahkota hanyalah khayalan belaka. Setelah mendengar peringatan Qi Fei, semua orang langsung mengangguk. Ya, Yang Mulia, Anda benar. Yang Mulia sedang dalam masa keemasan dan pasti akan memiliki anak sendiri di masa depan. Pangeran tertua hanya bisa diselamatkan karena kebaikan hati Anda. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa pangeran tertua kebetulan datang ke Qi Fei saat ini dan kebetulan mendengar percakapan mereka. Pangeran tertua baru berusia 7 tahun, jadi dia secara alami sangat sensitif. Sekalipun sebelumnya ia tampak sangat cerdik, usianya berarti ia tidak akan pernah bisa licik seperti Qi Fei, si rubah tua. Sekarang mendengar Qi Fei dan para menterinya menggambarkannya seperti ini, pangeran tertua merasa sangat terluka. Kasim yang menjaga pintu melihat pangeran tertua datang dan ingin masuk dan memberitahu Qi Fei. Tetapi pangeran tertua menghentikannya dan berkata, "Tidak, Tuan sedang sibuk sekarang, jadi kamu tidak perlu memberitahunya." Setelah berkata demikian, pangeran tertua menundukkan kepalanya sedikit, berbalik dan pergi, tanpa mengatakan apa tujuan dia menemui Qi Fei kali ini. Kasim itu menatap punggung pangeran tertua dan tampak sedikit sedih. Dia berpikir dalam hati bahwa dia harus memberitahu Qi Fei nanti bahwa apa yang mereka bicarakan di ruangan itu telah didengar oleh pangeran tertua. Sebenarnya, pangeran tertua datang kali ini untuk menyampaikan keinginannya kepada Qi Fei. Bab 121, Pangeran yang sedih. Karena dia tinggal di istana, tentu saja dia mendengar beberapa gosip. Konon katanya ia ingin sekali menduduki jabatan putra mahkota sehingga banyak menteri di istana yang mendukungnya. Namun, dia sama sekali tidak tahu. Dia bukanlah orang yang naif. Dia tahu bahwa karena Qi Fei telah mencapai posisi ini, dia tidak akan pernah menyerahkan posisi putra mahkota kepadanya. Tidak peduli seberapa besar Qi Fei menunjukkan rasa sukanya, itu tetap saja mustahil. Tetapi dia selalu berpikir bahwa dia kurang lebih akan memiliki status tertentu di hati Qi Fei. Tetapi saya tidak menyangka akan mendengar percakapan seperti itu di antara mereka. Meskipun Qi Fei tidak mengatakan apa-apa, sikap para menteri itu sudah sangat jelas. Para menteri itu sebenarnya mengatakan bahwa Qi Fei diampuni nyawanya hanya karena ia baik hati. Bukan itu masalahnya, sama sekali tidak seperti itu. Qi Fei pasti sedikit menyukainya, jadi ia membiarkan dia hidup. Tetapi pangeran tertua pergi terlalu cepat, jadi dia tidak mendengar apa yang dikatakan Qi Fei kepada para menteri selanjutnya. Qi Fei berkata kepada mereka dengan nada memperingatkan, "Ini adalah pemikiranku sendiri. Jangan asal menebak, karena pangeran tertua sekarang adalah muridku, statusnya pasti sangat mulia. Para kaisar zaman dahulu, tanpa kecuali, sangat tidak suka jika bawahannya menebak-nebak pikirannya. Terutama para menteri ini, mereka mungkin merasa bahwa latar belakang Qi Fei tidak terlalu mulia, meskipun ia menjadi kaisar berdasarkan kemampuannya sendiri. Akan tetapi, bagaimanapun juga, dia tidak licik seperti mereka yang lahir di keluarga kerajaan, jadi dia sedikit tidak sopan saat menghadapi Qi Fei. Dia menebak pikiran Qi Fei secara acak, dan melakukannya di depan Qi Fei. Sekarang para menteri itu melihat Qi Fei marah, mereka semua terdiam dan bahkan tidak berani bernapas.
Dan sikap Qi Fei saat ini membuat mereka tidak yakin apa yang dipikirkan Qi Fei. Apakah Anda menyukai pangeran tertua atau tidak menyukai pangeran tertua? Jika dia menyukai pangeran tertua, lalu mengapa dia tanpa ragu membantah pernyataan berlebihan para menteri tentang pangeran tersebut di istana? Semua upaya untuk meningkatkan status pangeran tertua ditolak oleh Qi Fei. Tetapi jika Anda tidak menyukai pangeran tertua, mengapa Anda masih membelanya sekarang? Namun, para menteri itu kini telah diperingatkan oleh Qi Fei, jadi mereka pasti tidak akan terus bertanya kepada Qi Fei apa pendapatnya. Mereka hanya bisa mengangguk dan setuju dengan patuh. Sebenarnya, pikiran Qi Fei sangat sederhana. Pangeran tertua memiliki status bangsawan sebelumnya dan tumbuh di istana. Sekarang jika dia tiba-tiba diminta meninggalkan istana, pangeran tertua pasti tidak akan bisa beradaptasi. Lagi pula, pangeran tertua relatif berperilaku baik dan patuh di hadapannya, jadi tidak ada salahnya mempertahankannya. Meskipun pangeran tertua sedikit licik, itu tidak masalah. Itu hal yang wajar, setiap orang mempunyai idenya masing-masing, jadi selama pangeran tertua tidak melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim, Qi Fei akan lebih toleran padanya. Akan tetapi, sama sekali tidak mungkin untuk menaikkan status pangeran tertua atau meningkatkan kekuasaannya. Dinasti Longteng masih menjadi milik keluarganya, Qi, dan tidak akan pernah diserahkan kepada pangeran tertua, yang berasal dari dinasti sebelumnya. Setelah para menteri pergi, Kasim pribadi selir Qi datang dengan hati-hati dan berbicara kepada Qi Fei dengan suara rendah. Yang mulia, pangeran tertua baru saja datang. Aku ingin tahu apa yang diinginkannya. Di mana dia sekarang? Qi Fei melirik ke belakang Kasim dan tidak melihat pangeran tertua. Kasim pribadi itu mula-mula melirik wajah Qi Fei, lalu berbicara lembut pada Qi Fei. Pangeran tertua tidak sengaja mendengar percakapanmu dengan para menteri, jadi dia berbalik dan pergi. Ketika dia mengatakan ini, Kasim itu melihat bahwa ekspresi Qi Fei tidak banyak berubah, jadi dia menambahkan kalimat lain. Saat itu, aku melihat punggung pangeran tertua dan dia tampak sangat sedih. Bagaimanapun, pangeran tertua masih muda, baru berusia 7 tahun. Dia pasti sangat tidak senang ketika mendengar kata-kata yang sangat merendahkan tentangnya. Akan tetapi, Kasim ini hanya melayani Qi Fei dalam waktu singkat, jadi ia tidak begitu jelas mengenai sikap Qi Fei terhadap pangeran tertua. Setelah mengetahui situasi pangeran tertua, Qi Fei berpikir sejenak dan berkata kepada Kasim di sampingnya. Ayo, ikut aku menemui pangeran tertua. Kasim pribadi itu melihat bahwa Qi Fei masih sangat prihatin terhadap pangeran tertua, dan pangeran tertua pun begitu sedih sehingga ia pun pergi menemuinya secara langsung. Aku berpikir dalam hatiku, aku harus bersikap lebih baik kepada pangeran tertua di masa yang akan datang. Sekarang di seluruh istana, Qi Fei adalah pemandu semua orang. Siapapun yang disukai Qi Fei, orang-orang di istana akan menyukainya. Siapapun yang tidak disukai Qi Fei akan diganggu oleh orang-orang di istana. Pada awalnya, Qi Fei menolak gagasan menjadikan pangeran tertua sebagai putra mahkota di istana. Semua orang mengira bahwa Qi Fei sebenarnya tidak menyukai pangeran tertua, sehingga kehidupan pangeran tertua di istana selama periode itu sungguh sulit. Meskipun keluarga ibunya cukup kuat, tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Qi Fei. Ketika pangeran tertua kembali ke istana sendirian, dialah satu-satunya orang di seluruh istana. Meskipun Qi Fei juga menyiapkan beberapa pelayan dan dayang istana untuknya, orang-orang itu tidak memperhatikan pangeran tertua. Jika kaisar sebelumnya masih berkuasa, pangeran tertua, sebagai satu-satunya pewaris dinasti Longteng, akan menjadi pusat perhatian seluruh istana. Namun, keadaan kini berbeda. Qi Fei adalah kaisar baru dinasti Longteng. Pangeran tertua bukanlah putra Qi Fei, jadi semua orang di istana lalai merawatnya. Pada saat ini, mereka semua telah keluar untuk bermain, dan pangeran tertua adalah satu-satunya yang tersisa di istana. Mereka yakin bahwa bahkan jika pangeran tertua mengetahuinya, dia tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Lagi pula, bahkan kaisar saat ini tidak memperhatikannya, jadi siapa lagi yang bisa membuat keputusan untuknya. Pangeran tertua duduk sendirian di istana yang kosong. Meskipun hari sudah gelap, tidak ada dayang istana atau Kasim yang menyalakan lampu untuknya. Pangeran tertua terlalu malas untuk memberi perintah. Dia memunggungi pintu, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki datang dari belakangnya.
Ia mengira dayang-dayang istana dan Kasim-Kasim yang pergi bermain telah kembali, kata pangeran tertua kepada mereka dengan lemah. Kamu kembali sekarang, nyalakan lampunya. Seorang kaisar baru mengangkat menteri baru, dan pangeran tertua mengetahui kebenaran ini. Dia adalah orang paling cemerlang di istana sebelumnya. Semua orang memujinya. Semua hal itu merupakan hal yang biasa dilakukan oleh sang pangeran tertua, jadi kehidupan seperti ini kini membuatnya sangat tidak nyaman. Akan tetapi, pangeran tertua juga sangat jelas bahwa dia adalah tanggungan, dan dia tidak berani mengatakan apapun kepada Qi Fei. Bab 122, Sendirian. Tetapi sekarang dia merasa sangat lelah. Pangeran tertua menunggu sebentar, tetapi tidak melihat para dayang istana dan Kasim menyalakan lampu dengan cepat, jadi dia mengerutkan kening. Apakah orang-orang ini begitu acuh tak acuh? Mereka bahkan tidak menyalakan lampu ketika dia mengatakan sesuatu. Lampu di belakang akhirnya menyala. Meski gerakannya sangat lambat kali ini, tapi setidaknya ia patuh. Pangeran tertua hanya bisa mendesah tak berdaya, masih sedikit bingung dalam hatinya, mengapa mereka begitu diam kali ini. Ketika aku menoleh ke belakang, ternyata yang kembali bukanlah dayang-dayang istana dan Kasim. Sebaliknya, Qi Fei datang bersama Kasim pribadinya, dan Kasim pribadi itulah yang menyalakan lampu tadi. Hanya saja mereka berdua tidak berbicara tadi, jadi pangeran tertua tidak menyadari bahwa merekalah yang datang. Setelah melihat Qi Fei, pangeran tertua menggerakkan bibirnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya dia tidak berkata apa-apa, matanya merah dan dia tidak dapat menahan air mata yang menetes. Ia merasa sangat dirugikan. Kehidupan seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani ia bayangkan sebelumnya, tetapi kini ia menjalaninya setiap hari. Dan tidak ada jalan keluar, dan pilar hatinya adalah Qi Fei. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa posisinya di hati Qi Fei tidak sama. Tetapi hari ini, setelah mendengar percakapan antara Qi Fei dan para menterinya, dia menyadari bahwa Qi Fei mungkin hanya menganggapnya sebagai orang yang bisa dibuang. Pangeran tertua berpikir, jika dia tidak terus-menerus mengganggu Qi Fei mungkin tidak akan membiarkannya tetap di sisinya sama sekali. Mengapa Qi Fei datang menemuinya sekarang? Apakah dia berdiskusi dengan para menteri itu dan memutuskan untuk mengusirnya dari istana? Karena sangat khawatir, pangeran tertua hanya melihat Qi Fei dan menangis dalam diam tanpa mengatakan apapun. Qi Fei menatap pangeran tertua dengan tenang dan bertanya, "Di mana para pelayan dan Kasim yang melayanimu?" Terkadang orang memang aneh. Jika tidak ada yang menghibur atau peduli pada mereka, mereka bisa bertahan tidak peduli seberapa sulitnya. Tetapi saat ada yang peduli padanya, suasana hatinya akan langsung hancur. Pangeran tertua sebelumnya hanya menangis dalam diam, tetapi sekarang dia mendengar Qi Fei bertanya kepadanya dengan khawatir kemana semua orang yang melayaninya pergi. Pangeran tertua akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Ia menangis sejadi-jadinya, berlari ke arah Qi Fei, memeluk Qi Fei, dan menangis sejadi-jadinya. Karena dia menangis begitu terisak, ucapannya agak tidak jelas. Mereka semua pergi. Mereka tidak peduli denganku dan pergi bermain. Qi Fei menyadari bahwa anak kecil dalam pelukannya sangat emosional dan tubuhnya bergetar karena menangis. Dia menepuk punggungnya dengan lembut, lalu mengedipkan mata pada Kasim di sampingnya. Begitu Kasim melihat mata Qi Fei, dia langsung mengerti apa maksudnya. Kemudian dia mengutus orang untuk menjemput semua Kasim dan dayang istana yang sedang menjaga pangeran tertua, karena dia tahu bahwa Qi Fei lah yang akan mengambil keputusan atas nama pangeran tertua. Qi Fei berbicara kepada pangeran tertua sambil menepuk punggungnya dengan lembut. "Seharusnya kau memberitahuku lebih awal tentang ini. Aku akan menggantikan semua orang ini untukmu. Kau tidak akan diperlakukan seperti ini lagi." Qi Fei sangat marah sekarang. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan belajar untuk patuh di depan umum dan tidak patuh secara pribadi di bawah hidungnya. Qi Fei sudah jelas-jelas mengatakan pada mereka agar menjaga pangeran tertua dengan baik, tetapi sekarang hari sudah gelap dan mereka belum kembali. Pangeran tertua adalah anak yang sangat kecil, tinggal di istana yang begitu besar, dia pasti sangat takut dan kesepian. Orang-orang ini sekarang sangat acuh tak acuh, dan Qi Fei tidak tahu sampai sejauh mana mereka akan bersikap acuh tak acuh dalam hal-hal lainnya. Yang terpenting adalah Qi Fei adalah kaisar yang baru saja naik tahta. Orang-orang ini bahkan tidak mendengarkannya. Bukankah ini membuktikan bahwa mereka sama sekali tidak menghormatinya sebagai kaisar? Jadi tidak peduli apa, karena Qi Fei sudah melihat masalah ini,
Qi Fei pasti akan menyelesaikannya sampai tuntas. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, pangeran tertua tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Qi Fei dan berkata, "Semua orang bilang kalau Anda sangat membenci saya dan alasan Anda menahan saya di istana adalah karena saya terus-terusan mengganggu Anda. Benarkah itu, Tuan?" Dia mengalami kehancuran keluarganya di usia yang sangat muda. Ayahnya baru saja meninggal dunia belum lama ini, dan sekarang hidupnya telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Dia berusaha keras untuk membuat hidupnya lebih baik, jadi dia mencoba menjadi pintar dan ingin mengakui Qi Fei sebagai gurunya. Dia berharap Qi Fei akan bersikap lebih baik padanya di masa depan, tetapi setelah mengetahui bahwa Qi Fei menahannya di sisinya hanya karena dia terus mengganggunya, dia sangat terpukul. Mungkinkah Qi Fei benar-benar tidak punya perasaan padanya? Siapa yang bilang begitu? Aku akan membunuh mereka semua. Qi Fei berbicara dengan tenang, yang membuat pangeran tertua berhenti menangis sejenak. Meskipun Qi Fei tidak menjelaskan kepadanya apakah dia sangat penting di hatinya. Namun, membuktikan lewat tindakan memang sangat penting. Bahkan jika ada yang bergosip tentangnya, Qi Fei akan membunuhnya tanpa ragu. Pangeran tertua tahu bahwa Qi Fei bangkit dari akar rumput, jadi dia sangat berempati terhadap orang-orang di lapisan masyarakat paling bawah. Mengetahui bahwa pekerjaan mereka tidak mudah, Qi Fei memperlakukan mereka dengan sangat baik. Tetapi sekarang dia ingin membunuh mereka semua tanpa mengatakan sepatah kata pun, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Qi Fei pasti sangat marah sekarang. Pangeran tertua membuka mulutnya dan ingin menyebutkan nama orang-orang itu, tetapi kemudian dia merasa bahwa ini terlalu kejam. Karena sekarang dia tahu bahwa dia sangat penting di hati Qi Fei, dia tidak mengambil hati apapun yang dikatakan orang-orang itu. Akan tetapi, pangeran tertua merasa masih ada sesuatu yang perlu dijelaskannya kepada Qi Fei, maka pangeran tertua pun berkata kepada Qi Fei, "Tuan, saya sungguh tidak menginginkan posisi putra mahkota. Tidak peduli apakah Anda memiliki anak sekarang atau di masa depan, saya tidak akan menjadi putra mahkota. Dan situasi saat ini sangat jelas. Ini bukan masalah apakah dia ingin menjadi kaisar atau tidak, tetapi apakah dia memiliki niat untuk melakukannya. Sama sekali tidak mungkin dia bisa menjadi putra mahkota, jadi pangeran tertua harus menunjukkan kesetiaannya kepada Qi Fei saat ini." Mendengar ini, Qi Fei menyentuh kepalanya dan berkata, "Kamu anak yang pintar, selama kamu tahu batasanmu, tidak ada seorang pun di seluruh dinasti Longteng yang berani menindasmu. Sekarang dia adalah kaisar, jadi mudah baginya untuk melindungi seorang anak. Intinya adalah anak ini layak mendapatkan perlindungannya." Pangeran tertua kini benar-benar menunjukkan melalui tindakannya bahwa ia tidak berniat mendambakan takhta, sehingga Qi Fei dapat terus melindunginya. Pangeran tertua mengerti maksud Qi Fei dan mengangguk. Qi Fei adalah satu-satunya orang yang bisa diandalkannya sekarang. Tak lama kemudian, para dayang istana dan Kasim yang mengurus pangeran tertua pun turut dipanggil. Bab 123, Potong. Setelah mereka mengetahui bahwa Qi Fei datang untuk menemui pangeran tertua, mereka gemetar sepanjang jalan ke sini. Ketika mereka melihat Qi Fei menggendong pangeran tertua, mereka begitu ketakutan hingga segera berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. "Yang mulia, mohon ampuni kami. Kami tidak akan berani melakukannya lagi." Mereka juga tidak menyangka bahwa Qi Fei telah naik takhta selama lebih dari sebulan dan belum pernah mengunjungi pangeran tertua sekalipun. Jadi mereka mengira Qi Fei sudah melupakan pangeran tertua, atau tidak menyukai pangeran tertua sama sekali. Sekarang melihat ekspresi di wajah Qi Fei dan pangeran tertua, mereka tahu mereka salah besar. Qi Fei tampaknya sangat mementingkan pangeran tertua. Itu semua salah mereka karena telah meremehkan pangeran tertua sebelumnya. Jadi pangeran tertua pasti akan mengatakan hal-hal buruk tentang mereka di depan Qi Fei. "Apakah kalian yang bergosip di depan putra mahkota?" Qi Fei menatap mereka dengan ekspresi tidak jelas, membuat orang-orang ini tidak dapat mengetahui apakah Qi Fei marah atau tidak. Faktanya, Qi Fei berasal dari era modern, jadi tidak banyak perbedaan antara yang tinggi dan yang rendah. Dia selalu bersikap sangat baik terhadap dayang-dayang istana dan kasim-kasim yang ada di bawah komandonya selama mereka tinggal di istana selama lebih dari sebulan. Meskipun beberapa dayang istana dan kasimnya tidak tahu bagaimana melayani orang lain dan terkadang melakukan kesalahan kecil. Namun dia tidak pernah menghukum siapapun, sehingga setiap orang di istana mengira Qi Fei memiliki sifat pemaaf dan mudah dipermainkan. Namun, bukan berarti Qi Fei tidak punya emosi sama sekali.
Jika orang-orang ini melakukan kesalahan, Qi Fei pasti akan menghukum mereka dengan keras. Ketika Dayang Istana dan Kasim mendengar Qi Fei menanyakan hal ini, mereka langsung mengerti bahwa Qi Fei pasti sudah tahu tentang apa yang pernah mereka katakan kepada pangeran tertua sebelumnya, bahwa Qi Fei sama sekali tidak menyukainya. Sekarang Qi Fei datang untuk menuntut pertanggungjawaban, jelaslah bahwa segala sesuatu tidak seperti yang terlihat, jadi akhir mereka pasti akan menyedihkan. Tentu saja orang-orang itu tidak berani mengakuinya dan hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Melihat ini, Qi Fei mengerti bahwa merekalah yang mengatakannya. Qi Fei melirik pangeran tertua. Pangeran tertua sudah berhenti menangis, tetapi matanya penuh dengan kesedihan. Qi Fei berbicara dengan rasa jijik di matanya terhadap para pelayan itu. Kalian tidak melakukan pekerjaan kalian dengan baik, tetapi malah bergosip di sini dan bahkan pergi bermain. Apakah kalian benar-benar mengira istana ini adalah rumah kalian? Gaji yang dibayarkan Qi Fei kepada mereka sudah cukup tinggi, dan pengawasan terhadap mereka tidak seketat dinasti sebelumnya. Suasana kerjanya sangat santai. Tanpa diduga, bahkan dalam situasi ini, orang-orang ini tidak merasa puas, dan bahkan ingin keluar dan bermain selama jam kerja, sama sekali tidak menganggapnya serius. Kemarilah, seret mereka semua dan penggal kepala mereka. Ah, Yang Mulia, tolong ampuni saya. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Yang Mulia, tolong ampuni saya. Saya adalah putri satu-satunya di keluarga kami. Yang Mulia, hamba tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Hamba sudah berada di istana selama lebih dari 10 tahun. Meskipun hamba tidak memiliki prestasi, hamba telah bekerja keras. Hamba mohon Yang Mulia untuk berbaik hati dan memaafkan hamba kali ini. Hamba tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Ketika para pelayan ini mendengar bahwa Qi Fei benar-benar ingin memotong-motong mereka, mereka sangat terkejut. Qi Fei sebelumnya selalu sangat ramah, tetapi sekarang dia benar-benar membuka mulutnya dan ingin membunuh mereka semua. Sungguh di luar dugaan mereka, tetapi tak ada gunanya bagi mereka untuk menyesalinya. Segala cara telah dilakukan, dan mereka hanya bisa terus memohon belas kasihan Qi Fei, berharap Qi Fei akan mengampuni nyawa mereka. Bahkan Kasim pribadi Qi Fei pun terkejut melihat Qi Fei benar-benar hendak memotong-motong mereka semua. Dia tidak tahu apakah Qi Fei serius atau hanya mencoba menakut-nakuti mereka. Qi Fei menatap mereka dengan dingin dan berkata, "Sekarang kalian takut, tapi kenapa kalian ketika aku berkata berpura-pura mematuhiku, tetapi kemudian diam-diam tidak mematuhiku? Apakah kalian benar-benar menganggap kata-kataku sebagai omong kosong?" Setelah mengatakan itu, Qi Fei melirik Kasim di sampingnya. Kasim itu tahu bahwa Qi Fei serius kali ini. Maka ia memerintahkan semua pengawal untuk menyeret orang-orang itu keluar dan memotong-motong mereka menjadi beberapa bagian. Dan kali ini saja, masalah ini pasti akan menyebar di istana, dan orang-orang ini tidak akan pernah berani membodohi Qi Fei lagi. Qi Fei sebelumnya bersikap terlalu baik, jadi orang-orang ini menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Meskipun mereka menghormati Qi Fei sebagai kaisar, mereka masih memandang rendah status Qi Fei di hati mereka. Mereka mengira Qi Fei hanyalah rakyat biasa, dan kalaupun dia menjadi kaisar, dia pasti tidak akan melakukan hal yang terlalu kejam, tapi sekarang mereka mengerti. Kepatuhan Qi Fei sebelumnya hanya dangkal. Begitu dia marah, dia akan membuat hidup orang-orang ini lebih buruk daripada kematian. Yang Mulia, mohon maafkan hamba. Hamba tidak akan berani melakukannya lagi. Sampai mereka diseret, mereka terus memohon belas kasihan, berharap Qi Fei akan membiarkan mereka pergi pada saat terakhir. Namun Qi Fei tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka diseret ke suatu tempat di mana tidak ada suara yang terdengar dan berhenti tiba-tiba. Jelaslah bahwa dia telah dicincang menjadi beberapa bagian. Pangeran tertua menatap Qi Fei dengan kekaguman di matanya. "Terima kasih, Guru." Pangeran tertua diajari sejak usia muda bahwa yang kuat dihormati. Sekarang Qi Fei sudah begitu berkuasa, pangeran tertua tentu saja sangat mengaguminya. Qi Fei menatapnya dan berkata padanya, "Budaya dinasti Longteng dapat terus berlanjut. Aku masih menjadi kaisar dinasti Longteng. Dinasti Longteng kita tidak pernah terputus, dan kau masih menjadi pangeran tertua di istana." Qi Fei memberontak hanya karena dia tidak tahan terhadap penindasan dinasti Longteng terhadap rakyat. Namun bukan berarti Qi Fei tidak setuju dengan budaya dinasti Longteng. Sebagai manusia modern, ia tentu berharap agar budaya kuno tersebut dapat diwariskan. Oleh karena itu,
Qi Fei masih meneruskan gelar dinasti Longteng dan juga mengakui identitasnya sebagai pangeran tertua. Namun, sangat mustahil bagi pangeran tertua untuk menjadi putra mahkota dinasti Longteng. Ini intinya, perilaku Qi Fei tidak umum di zaman kuno. Banyak orang, setelah pemberontakan mereka berhasil, segera ingin mengganti dinasti, tetapi Qi Fei tetap melanjutkannya. Itulah sebabnya para menteri di istana berpikir bahwa Qi Fei ingin melanjutkan garis keturunan dinasti Longteng. Itulah sebabnya dia berani mengangkat pangeran tertua menjadi putra mahkota, tetapi dia tidak menyangka akan mengambil keputusan yang salah. Pangeran tertua menatap Qi Fei dengan tatapan bingung dan bertanya, "Guru, mengapa Anda melakukan hal ini?" Pangeran tertua lahir di istana, jadi dia tentu tahu semua liku-liku ini. Begitu pemberontakan berhasil, dinasti Longteng mereka akan berakhir dalam sejarah. Namun, Qi Fei tidak mengakhirinya, melainkan melanjutkan kisah dinasti Longteng. Demi integritas sejarah, setelah Qi Fei mengatakan ini, dia menepuk bahu pangeran tertua dan berkata, "Mulai sekarang, dengan adanya aku di sini, tidak akan ada seorang pun yang berani menindasmu." "Bersambung dulu Tuan,"